Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks LHO. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu teks LHO? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk tonton dan simak video pembelajaran berikut ini. Kami dari siswa Men 1 Suok Selatan, kelas 10 IPA 2, kelompok Tuanku Imam Bonjol. Di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran dengan judul teks LHO. Guru pembimbing Ibu Sasri Wahyuni SPD, yang disusun oleh anggota kelompok Tuanku Imam Bonjol, yaitu Ilza Kashifa, Kelvin Mahendra, Fahruzi Zakri, dan Ismail Kurnia. Nah, sebelum masuk materinya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih teks LHO itu? Seperti apa sih strukturnya, ciri-cirinya, dan contohnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian teks LHO. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kalian udah tahu belum sih teks LHO itu apa? Teks LHO merupakan singkatan dari teks laporan hasil observasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kalian mau dikasih tahu nggak sih apa itu observasi? Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dari informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan yang bisa disebut lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang kita teliti. Nah, dalam melakukan observasi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menentukan objek observasi. Yang kedua, membuat pedoman observasi. Yang ketiga, menentukan lokasi observasi. Yang keempat, menentukan metode pengumpulan data yang ingin dilakukan. Yang kelima, menentukan metode analisis agar diperoleh kesimpulan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Seperti yang kita lihat, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Adapun sifat teks laporan hasil observasi, yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, bersifat komunikatif. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau objek yang akan dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir, tidak mengandung prasangka
atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Pada saat melakukan kegiatan observasi, seorang pengamat harus memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, seorang pengamat harus menguasai topik permasalahan. Yang kedua, memahami secara jelas tujuan observasi. Yang ketiga, membatasi permasalahan observasi secara tegas. Dan yang terakhir, mencatat setiap permasalahan dengan runtut, terperinci, dan terarah. Materi selanjutnya yaitu contoh teks laporan hasil observasi. Di sini kita mengambil judul kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia yang mudah ditemukan di berbagai belahan dunia. Dahulu, kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar yang hidup di Afrika hingga sebagian Eropa. Sejauh ini, kelinci sendiri telah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelinci liar atau kelinci lepas dan kelinci jinak. Berdasarkan penampakannya, terutama bulunya, kelinci dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelinci berbulu panjang dan kelinci berbulu pendek. Di sisi lain, kelinci jatuh ke dalam beberapa jenis, yaitu Lyon, Angola, Amerika, Inggris, Himalaya, dan Dutch menurut penempatannya. Sementara itu, makanan kelinci sama dengan konsumsi wortel. Namun, dalam praktiknya, telah diamati bahwa kelinci juga dapat diberi makan dengan sisa sayur hijau, biji-bijian, umbi-umbian, dan tahu. Studi menunjukkan bahwa daging kelinci sendiri dapat digunakan sebagai obat untuk penyembuh penyakit asma. Demikianlah materi pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.